Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Amri, nomor NEM 1121054 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di Eropa pada masa abad pencerahan. Pembahasannya yaitu ada dua bab. Yang pertama membahas tentang karakteristik pola pendidikan yang dipengaruhi oleh pemikiran humanistis pada zaman Aufklärung di Eropa. Yang kedua, sistem persekolahan Aufklärung di Eropa. Mari kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu karakteristik pola pendidikan yang dipengaruhi oleh pemikiran humanistis pada zaman Aufklärung di Eropa. Pada masa ini manusia ingin bebas dari ikatan gereja dan tradisi. Hasilnya, gereja dan negara terpisah. Dalam pendidikan dituntut agar negara yang harus menyelenggarakan pengajaran, terutama bagi rakyat umum, lepas sama sekali dari pengaruh gereja. Seluruh gerakan rohaninya dalam berbagai lapangan itulah yang disebut sebagai pencerahan, yang telah menguasai alam pikiran orang di Eropa Barat pada abad ke-18 dan ke-19. Dua aliran maknawiyah yang berkembang dan saling mempengaruhi pada masa pencerahan adalah yang pertama empirisme, yang kedua rasionalisme. Empirisme. Paham ini berasal dari Inggris, dipelopori oleh Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626. Aliran ini beranggapan bahwa sumber dari segala pengetahuan dan kebenaran adalah empiris atau pengalaman. Segala sesuatu harus dicari dari bahan-bahan yang telah kita peroleh dari pengalaman kita sendiri. Dalam paham ini, barang siapa yang menghendaki ilmu pengetahuan harus mengadakan penyelidikan sendiri. Ia harus mencari gejala-gejalanya, kemudian menyusunnya dengan teliti dan dengan menempuh jalan induksi sampai pada hukum-hukum yang umum. Aliran ini kemudian lebih diperluas oleh dan diuraikan oleh kaum empiris bangsa Inggris lainnya seperti John Locke, Berkeley, dan Hume. Yang kedua adalah rasionalisme. Aliran ini lahir di Prancis, berpendapat bahwa sesuatu itu dianggap benar jika sesuai dengan akal pikiran. Pikiran manusia akan sanggup memecahkan segala persoalan untuk menuju ke arah kemajuan dan kesempurnaan, ditempuh jalan pikiran yang sehat. Rasionalisme merupakan kelanjutan dari perlawanan terhadap ajaran-ajaran yang bersifat dogmatis dan tradisi, yang mulai tampak pada abad ke-15 dan ke-16. Menurut rasionalisme, pengetahuan yang diperoleh dengan jalan pengamatan alat indera atau induksi masih diragukan kebenarannya. Yang jelas dapat dipercaya adalah kenyataan bahwa manusia itu berpikir dan berpikir dengan akalnya. Maka akal budinya itulah yang berkuasa dalam hidupnya. Sebelum pencerahan, sistem pendidikan Eropa pada prinsipnya hanya ditujukan untuk sejumlah profesi. Misalnya, keagamaan seperti menjadi pendeta dan suster, dalam bidang kesehatan seperti dokter, dan bidang birokrat seperti pengacara. Teori John Locke mengemukakan bahwa setiap orang memiliki kapasitas yang sama. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh dibatasi pada kelas atau jenis kelamin tertentu. Sebelum abad ke-17 dan ke-18, pendidikan dan melek huruf pada umumnya dibatasi untuk laki-laki yang termasuk dalam kelas bangsawan dan profesional. Di Inggris dan Prancis, gagasan ideal tentang pentingnya mempersiapkan anak perempuan untuk menjadi ibu dan guru untuk anak-anaknya mendorong perluasan sekolah untuk anak perempuan. Beberapa ahli pendidikan besar yang menguasai ilmu mendidik pada abad ke-18 diantaranya adalah John Locke dan J.J. Rousseau. John Locke, yang pertama adalah John Locke. Sistem pendidikannya sesuai dengan teori tabula rasa, percaya bahwa pendidikan itu maha kuasa. Jiwa seseorang anak sama dengan sehelai kertas putih yang kosong, yang dapat ditulisi sekehendak hati oleh pendidik, sehingga semua pengetahuan datang dari luar karena pengaruh faktor-faktor lingkungan. John Locke tidak mempermasalahkan sama sekali pengaruh pembawaan si anak. Dalam pedagogik, aliran ini disebut optimisme sebagai lawan dari pedagogis pesimisme atau nativisme, yang menganggap bahwa perkembangan jiwa itu adalah hasil daripada faktor pembawaan belaka.
Bagi Locke, bentuk pengajaran yang terbaik adalah belajar pada sambil bermain. Nilai formil lebih penting daripada nilai material. Oleh karena itu, Locke lebih mengutamakan pembentukan kesusilaan dari pembentukan akal. Pandangan pendidikan agama John Locke memperingatkan agar pelaksanaan pendidikan keagamaan tidak berlebih-lebihan. Ia menganggap Injil tidak tepat bagi anak-anak kecuali beberapa cerita sebagai bahan bacaan anak-anak. Pengaruh Locke di Inggris tampak di sekolah-sekolah bagi anak-anak bangsawan atau public school. Ajaran dan cita-citanya sebagian kita jumpai lagi pada Rousseau dan kaum filantropin. Yang kedua adalah J.J. Rousseau. Cita-cita pendidikan Rousseau dapat ditemukan dalam buku Emil yang ditujukan bagi golongan bangsawan dan kaum terpelajar. Ketika itu anak-anak golongan tersebut mendapat pendidikan dari gubernur-gubernur yang tidak mengenal perkembangan anak dan tidak memberikan kebebasan. Tujuan pendidikan menurutnya adalah membentuk manusia yang bebas dan merdeka. Sifat pendidikan yang dijalankan bersifat individualistis. Anak harus dijauhkan dari pengaruh masyarakat, bahkan dari pengaruh orang tuanya. Dasar pendidikannya adalah pembawaan anak yang baik. Ia percaya bahwa anak sejak lahir berpembawaan baik. Jika kelak anak itu berkelakuan buruk, hal itu disebabkan karena adanya pengaruh-pengaruh jahat dari dunia sekitar atau lingkungannya. Tingkat melek huruf di Eropa pun meningkat secara signifikan. Peningkatan angka melek huruf lebih mungkin disebabkan oleh pengaruh agama, karena sebagian besar sekolah dan perguruan tinggi diorganisir oleh pendeta, misionaris, atau organisasi keagamaan lainnya. Alasan yang memotivasi agama untuk membantu meningkatkan tingkat melek huruf di kalangan masyarakat umum adalah karena Alkitab dicetak lebih banyak bahasa dan melek huruf dianggap sebagai kunci untuk memahami firman Tuhan. Selanjutnya yaitu sistem persekolahan zaman Aufklärung di Eropa. Dimulai dari kerajaan Prusia yang memperkenalkan sistem pendidikan umum modern yang dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat yang kemudian dianut secara luas di seluruh Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke-19. Pondasi dasar dari sistem pendidikan dasar Prusia diletakkan oleh Frederick Agung dengan Generalen School Reglement yang dirancang oleh Johann Julius Heger. Ini mengamanatkan sekolah untuk semua anak muda Prusia, baik perempuan dan laki-laki, untuk dididik oleh sekolah-sekolah yang didanai terutama kota di usia 5 sampai usia 13 atau 14 tahun. Prusia adalah salah satu negara pertama di dunia yang memperkenalkan sekolah dasar yang ditanggung pemerintah dan umumnya wajib dijalani. Sistem Prusia terdiri dari program pendidikan dasar 8 tahun yang disebut Volksschule. Dalam pendidikan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis dasar yang dibutuhkan dalam dunia modern seperti membaca dan menulis, tetapi juga di bidang musikal seperti menyanyi dan bidang pendidikan agama. Frederick Agung juga meresmikan tahap pendidikan lebih lanjut seperti Realschule atau tahap tertinggi. Gymnasium, sekolah menengah yang ditanggung negara yang digunakan sebagai sekolah persiapan universitas dan mengenalkan juga ujian akhir atau abitur yang dilaksanakan di semua sekolah menengah Prusia dan diperluas ke seluruh Jerman pada sekitar tahun 1871 dan masih berlaku hingga saat ini. Melewati abitur adalah persyaratan untuk memasuki profesi terpelajar dan eselon pegawai negeri yang lebih tinggi. Sistem Prusia setelah awalnya sederhana berhasil mencapai tahap wajib pelatihan khusus untuk guru, ujian nasional untuk semua siswa dari semua jenis kelamin, kurikulum nasional yang ditetapkan untuk setiap jenjang pendidikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.